Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nas renungan saat ini tertulis dalam surat Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Berakar dan dibangun di dalam Dia. Kita sering mendengar salah mandasor sega luhutan, artinya salah dasar atau fondasi, maka semua rusak. Seperti itulah yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Kolose, dengan tujuan agar jemaat pada saat itu dan jemaat Kristen masa kini tetap hidup atau tinggal di dalam Kristus, dan Kristus menjadi dasar hidup. Paulus memakai kata berakar dan dibangun untuk menekankan nasihatnya. Jemaat diibaratkan seperti tanaman dan bangunan. Ibarat tumbuhan yang berakar dan bertumbuh, akar tanaman itu akan menyerap nutrisi makanan yang menjadikan tanaman itu hidup bahkan berbuah. Kalaupun ada tanaman pengganggu atau gulma, setidaknya tanaman yang sudah mendapat nutrisi yang baik tidak akan mudah rusak. Begitu juga dengan bangunan. Bangunan akan berdiri kokoh jika dasar atau fondasinya benar atau kokoh. Kalaupun ada ancaman seperti angin kencang dan gempa bumi, setidaknya dengan fondasi kokoh dan benar membuat bangunan tidak mudah rubuh. Dua contoh itu yang mendasari kita agar tetap berdasarkan atau berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Paulus menasihatkan jemaat di Kolose saat itu karena adanya ajaran-ajaran sesat yang muncul. Bagaimana menghempangnya? Tentu jika Kristus atau firman itu sudah tinggal di hati kita dan menjadi dasar hidup, maka kita tidak akan mudah diombang-ambingkan. Meskipun banyak godaan, ancaman di tempat kita berada, kita tetap beriman teguh dan dengan hikmat dari dasar yang benar membuat kita dapat memilah yang mana yang benar dan salah, yang mana yang baik dan jahat. Sama seperti kualitas tanaman dan bangunan sangat ditentukan oleh dasar dan pondasi. Berakar, bertumbuh, dan berbuah adalah tanda bahwa pohon itu hidup. Jika hidup kita ini didasarkan oleh Kristus, maka kita tahu untuk tetap mendengar nasihat yang baik yang diajarkan kepada kita, dan kita tahu bagaimana mengucap syukur hidup di dalam Kristus. Begitu pula lah dengan hidup kita. Hendaklah dalam fondasi iman yang kokoh dan teguh. Nutrisi yang kita butuhkan tentu adalah makanan jasmani dan rohani yang sehat. Maka penuhilah hidupmu dengan firman Tuhan, maka kita akan dikuatkan, diteguhkan setiap hari. Seperti lagu dalam buku ND nomor 820 di ayat 3, boleh kita sama-sama ikut menyanyikannya? Gohi au Tuhan marhite hatami, gohi au Tuhan marhite hatami, asatang jalama toras au marhite hatami, gohi au Tuhan marhite hatami. Biarlah firman Tuhan mengisi hidup kita setiap hari. Kita pun tetap semangat dan juga tidak mudah
diombang-ambingkan. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya kami dapat bertumbuh, berakar, berbuah, dan dibangun berdasarkan firman-Mu, agar iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.